filmnya nih tahun 2023 atau tahun 2022? Filmnya tidak umum di bioskop-bioskop, jadi hanya di beberapa sekolah, di beberapa universitas, dan siapa yang mau bekerja sama aja gitu. Oh, jadi begitu. filmnya gitu. Oh begitu. Soalnya kemarin tuh saya juga pernah lihat tuh di YouTube kan ada trailer apa ya kayak gini kan. Cuma nunggu-nunggu nih di bioskop kayak nggak ada muncul-muncul. Iya betulan. Karena kan ini penting juga daripada kita sekarang tuh kan banyak sekarang ini tuh guru-guru, tapi tidak semuanya sekolah sih ngajak anak-anak murid nonton, tapi filmnya film percintaan yang ditonton, nonton bareng di bioskop, film hantu yang ditonton. Benar ya. Ya kan jadi kan kurang manfaat gitu walaupun hiburan. Kalau kayak gini kan manfaat nih. Tenang ya, sampai belajar. Sebetulnya nggak ada masalah dengan film hantu, tapi Iya. kadang-kadang film hantu Indonesia itu selalu diarahkan dengan siapa yang mati habis itu jadi hantu. Padahal kan tidak ada sejarahnya orang mati jadi hantu. Tidak ada. Jadi message anak-anak kecil yang nonton itu, kau mati jadi hantu nanti. Awas Jadi ada takut hantu. ternyata ya. Seperti itu ya, Masya Allah ya. Nah kemudian Bang Ica nih, apakah film tersebutnya akan tayang nih sampai ke Samarinda nih Bang Ica? Kapan dan di mana kira-kira Bang Ica? Insya Allah. Jadi memang karena memang link film ini di beberapa sekolah-sekolah NU dan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi memang kita berharap banget film ini bisa diputar di beberapa sekolah NU dan Muhammadiyah. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan Semua. ke semua, karena memang Islam memang harusnya jadi satu. Betul. Gitu. Jadi dulu ada hal yang saya dulu sempat ikut jamaah tabligh. Iya Bang Ica. Jadi di situ saya melihat ada beberapa yang pakai baju NU, Iya, di samping sebelah sana ada yang pakai baju Muhammadiyah. betul. Ketika azan berkumandang mereka sama-sama untuk sholat jamaah Masya dan Allah. tidak peduli ada yang kunut atau tidak. Iya. Dan itu yang saya lihat harusnya begini Islam. Iya, Islam itu satu kan. Islam itu satu. Masya Allah. Artinya sama-sama menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nama organisasi cuma NU, nama organisasinya NU, Ya, cuma satunya organisasi. Muhammadiyah. Luar biasa. Saya ingat nih Bang Ica nih ya, dulu pernah dengar cerita juga sih Bang Ica. Ketika itu Idham Khalid, Kiai Haji Idham Khalid selaku pembesar NU itu berbarengan nih dengan Buya Hamka pergi haji. Dulu kan hajinya naik kapal tuh. Naik Ya kapal, kan? ya. Nah ketika itu yang pernah saya dengar itu ketika Idham Khalid imam subuh, beliau tidak pakai kunut, padahal beliau pembesarnya NU. Ditanya sama murid beliau, wahai Kiai kenapa engkau tidak pakai kunut ketika sholat subuh? Kata beliau apa? Karena di belakang gua ada Buya Hamka, aku menghormati Buya Hamka. Masya Allah. Masya Allah. Sebaliknya besoknya Buya Hamka jadi imam subuh, beliau pakai kunut, padahal beliau Muhammadiyah. Masya Allah. Kenapa? Ditanya lagi, karena aku menghormati Idham Khalid. Gitulah harusnya kita sebagai agama Islam, saling menghormati. Jangan dipeributkan masalah kunut Bang Ica ya. Masya Allah ya. Nih ngomong-ngomong Bang Ica ini bukan hanya sekadar artis di Gusti juga, ternyata Iya. beliau juga lah Bang Ica ketua dari G-Krab Scout Team. Nah, Ya, sebenarnya kita melaksanakan G-Krab itu apa sih sebenarnya kan? G-Krab ini apa gitu Bang Ica? Mungkin bisa jelasin dulu Bang Ica. G-Kraf itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, dan kebetulan pembina kita Bapak Sandiaga Uno. Masya Allah. Dan di Kaltim ini alhamdulillah tidak ada yang kebetulan ya. Ya. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi ketuanya di sini. Dan ini juga Pak Asmadi Babe, Iya. ada Bang Fadli, ada kawan-kawan di sini, ada Delia, ada Masya Allah. Selfie, ada Kai Batik gitu. Juga tergabung bersama-sama di dalam G-Kraf. Iya Allah. Ada cahaya, jadi udah melihat ini muasidin nah. Iya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Dalam arti ini ada gerakan yang akan mengembangkan ekonomi di Kalimantan Timur ya, utamanya Bang Ica ya. Tentunya banyak sekali yang ingin dicapai dalam G-Krab ini. Mungkin apa saja capaian yang sudah capai oleh G-Krab ini, Bang? Kalau di kita sih sebetulnya lebih karena memang kita lagi concern sebenarnya lebih banyak di kriya, di kawan-kawan ya, terus ada saya di musik segala macam. Jadi sebenarnya kita masih bergerak lebih ke sendiri-sendiri gitu. Kita hanya buka-buka ruang bagaimana caranya kawan-kawan ini bisa terlibat di semua kegiatan ekonomi kreatif. Tapi sebenarnya jauh dari lubuk hati yang terdalam kami semua ini, kami ingin sekali bahwa industri ekonomi kreatif ini sudah menjadi industri nantinya gitu. Masya Allah. Amin, 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 amin. Masya Allah, tepuk dulu dong semuanya. Karena
karena kan sebentar lagi IKN nih. Iya. Dan di luar kita, di luar Kalimantan ini hampir semua sudah menjadi industri ekonomi kreatif. Kalau kita tidak siap dengan itu, mereka pelaku industri ekonomi kreatif yang dari luar Kalimantan masuk ke sini, kita cuma sebagai penonton. Waduh. Kita harus tahu industrinya gitu. Masya Allah. Harusnya kita sebagai warga Pelaku, daerah ya? sendiri harus juga, Iya, iya kan jadi industrinya gitu Bang ya. kita harus tahu hilirisasinya. Iya. Dan itu harus disupport dengan pemerintah, Betul. dengan perdanya, mungkin ada perda ekonomi kreatif mungkin, atau bahkan ada BUMD tentang ekonomi kreatif mungkin, yang nanti mungkin nggak apa-apa hitungan bisnis saja. Betul. Tapi kan setidaknya ekonomi kreatif semacam UMKM ini bisa selalu dapat ruang, Betul. mereka bisa berjualan, dan yang diharapkan bukan cuma musiman, Iya. tapi lebih kontinu dan berkelanjutan. Masya Allah. Insya Allah. Ya, Bang Ica, kira-kira nih pendapat Bang Ica terhadap kegiatan kita ini di Borneo Muharram Iya. Festival 2023 ini, apakah termasuk salah satu cara menunjang ekonomi kreatif juga Bang Ica? Iya, bagi saya ini saya sangat berterima kasih sekali malahan gitu. Meskipun wujud terima kasih saya juga mungkin tidak berpengaruh apa-apa gitu. Tapi bagi saya sih ini sangat-sangat memotivasi teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk bisa dapat ruang, untuk bisa mereka lebih berkreasi lagi dengan jualan-jualan mereka, dan akhirnya mereka dapat rezeki dari sini. Betul. Dan insya Allah mungkin bisa diputar lagi. Iya. Dan mudah-mudahan ini tetap ini sudah yang kedua kali ini ya. Ini sudah ke-6 kali. Iya, Masya Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan kita bisa tur masjid ke masjid. Mudah-mudahan Bang Ica ya. Iya. Memang kita ada niatan seperti itu Bang Ica, bersama dengan pembina kita Buya Alwi Segap. Memang kita rencana makanya kita kasih nama nih Bang Ica Borneo, bukan Samarinda jadi bisa meluas gitu Bang Ica. Ya, jadi bisa sekali kita ke Tenggarong atau ke Balikpapan di event selanjutnya. Mudah-mudahan Bang Ica Siap. bisa didukung dan didoakan tentunya Bang Ica. Siap, insya Allah. Oke Bang Ica, kira-kira penasaran semua nih Bang Ica. Iya. Tadi kan dengar di video nih Bang Ica, kayaknya langsung pengen dengar deh Bang Ica nyanyikan lagu tersebut nih Bang Ica. Boleh nggak Bang Ica? Kalau lagu tersebut kayaknya saya belum belajar gitarnya segala macam, karena memang saya langsung menyanyikan lagu tersebut di Iya. studio. Kalau lagu yang lain insya Allah mungkin. Oke, Masya Allah ya. Oke ya, persembahan spesial untuk pengunjung di Borneo Muharram Festival bersama dengan Bang Ica Dwi Gusti. Ini lagu yang barusan Jigostik rilis dengan judul Puisi. Saya sedikit cerita tentang puisi ini. Jadi pencipta lagunya adalah Mas Dadi yang main gitar di Jigostik. Waktu itu kita cari-cari lagu tahun 2006 waktu itu. Kita cari-cari lagu kok nggak ketemu untuk singlenya Jigostik. Pongki bikin lagu selalu kayaknya nggak kuat. Saya bikin lagu kok nggak kuat. Akhirnya di ujung waktu kita harus rilis, Dadi datang dan dia bikin lagu ini. Dia bilang ini aku ada lagu, dan akhirnya lagu ini yang terpilih. Dan saya juga penasaran kenapa lagu ini sampai sekarang semakin banyak orang-orang yang mengcover lagu ini gitu. Ternyata Dadi cerita puisi yang di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi kapan lagi dia bisa mengkaji Al-Quran, kapan lagi dia bisa mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dan alhamdulillah lagu ini sampai sekarang juga setiap saya bawain pasti saya juga merinding. Kok sepi-sepi aja? Ada yang bisa ikut nyanyi sama-sama saya? Aku yang pernah engkau kuatkan, aku yang pernah kau bangkitkan, aku yang pernah kau beri rasa. Saat ku terjatuh
selalu mengingatmu. Kapan lagi ku tulis untukmu tulisan-tulisan indahku yang dulu pernah warnai dunia. Puisi terindahku hanya untukmu. Mungkinkah kau kan kembali lagi menemaniku menulis lagi. Kita arungi bersama puisi terindahku hanya untukmu. Saat ku terjaga hingga ku terlelap nanti, selama itu aku akan selalu mengingatmu. Kapan lagi ku tulis untukmu tulisan-tulisan indahku yang dulu pernah warnai dunia. Puisi terindahku hanya untukmu. Mungkinkah kau kan kembali lagi menemaniku menulis lagi. Kita arungi bersama puisi terindahku hanya untukmu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong yang beri untuk Bang Ica Ji Gusti. Masya Allah ya. Satu buah lagu pembuka nih Bang Ica. Dengan judul puisi nih Bang Ica. Puisi ya. Tadi Jadi yang pokoknya- ini dipuisiin langsung beliau ya. Iya. Masya Allah. Tapi ini dari Al-Quran Bang. Ya, jadi waktu itu Dadi ngerasa dia jauh dari Al-Quran, dia pengen balik lagi ke Al-Quran, jadi dia bikin lagu ini. Masya Allah. Memang Bang Ica ya banyak lagu-lagu yang dibuat oleh teman-teman musisi itu tuh terkait berhubung kepada Allah, dalamnya pada Al-Quran, kepada Nabi, cuma dengan bahasa-bahasa. Rasa yang universal. Iya betul Bang Ica ya. Ibaratnya ya kalau yang sholawatan nih bahasa sudah jelas. Ya. Ini bahasa memang ya untuk menarik juga kaula muda supaya bisa lebih meresapi dan juga memahami. Begitu ya Bang Ica. Masya Allah. Jadi Bang Ica selain daripada ini sudah, aduh Bang Ica ya. Kalau teman-teman di Gustik lainnya Bang Ica, ini di mana posisinya? Apakah di Samarinda juga atau di mana Bang Ica? Mereka di Jogja, semua di Jogja ya. Jogja. Iya. Jadi cuma Bang Ica nih yang di Samarinda. Ya cuma saya yang di sini. Rencana manggung kapan lagi nih Bang Ica? Atau ada buat album lagi Bang Ica? Insya Allah tanggal 3 ini saya di Jogja manggung. Jadi besok saya berangkat ke Jogja lagi. Masya Allah, mudah-mudahan lancar manggungnya Bang Ica ya, luar biasa. Oke, kita undang lagi deh Babe sama Bang Fadli ya. Kita ngobrol dulu lagi sebentar ya. Oke Bang Fadli mungkin bisa dikenalkan dulu, jadi sekiranya yang hadir ini lebih kenal dengan Bang Fadli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Fadli. Saya juga bersama Bang Ica dan Babe sama-sama di organisasi Kekrafts ya. Dan sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan sama-sama dan masih kita mencari dan terus mencari formula yang lebih kekinian lagi ataupun lebih kreatif lagi untuk pelaksanaan event-event kreatif selanjutnya. Oke, Masya Allah. Bang Fadli sendiri ini emang asli Samarinda Bang Fadli? Saya kalau bilang asli sih, saya sebenarnya dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Dari Gorontalo. Gorontalo. Tapi sudah dari tahun 80-an di Kalimantan. Ya, sudah ke Kalimantan sudah lama. Sudah banyak minum air mahakam nih Bang Anca. Jadi Bang Fadli ini kalau di mana-mana kita lihat kalau ada panggung masih ada beliau biasanya. Oh Tapi begitu. kita sering ngasih Bang acara. Anca sering ketemu sama Bang Fadli ya, konser bareng mungkin. Mungkin Bang Anca yang MC, Bang Fadli yang nyanyi seperti itu ya. Oke Bang Fadli, mungkin nih pertanyaan Bang Fadli ya.
Nah kira-kira di G-Crafts itu ada sub bidang apa aja Bang Fadli? Ada 14 subsektor ya. 17, iya. Dan kebetulan saya kurang hafal semuanya ya. Yang jelas di situ ada kriya, ada film, ada musik, ada kuliner, ada fashion. Masya Allah. Pokoknya segala yang berhubungan dengan kreatif juga ada di situ. Masya Allah. Ada banyak nih Bang Anca. Lengkap ya. 17 sub bidang. Heeh. Ya kalau dirincikan sampai subuh ini bisa ya. Masya Allah ya. Nah terus Bang Fadli, kira-kira targetnya kira-kira yang ingin dicapai sama G-Crafts Kaltim ini untuk di tahun ini deh, apa kira-kira target yang mau dicapai? Kalau tahun ini ada beberapa program yang sudah kita bukukan, tinggal kita laksanakan. Salah satunya adalah G-Crafts Goes to Campus, Ya, dan juga salah satunya mungkin dengan pemutaran film Jejak Langkah Dua Ulama itu juga. Masya Allah. Itu terkait juga dengan kegiatan dari G-Crafts juga Amin. di sekolah-sekolah nanti. ya mudah-mudahan terlaksana di tahun Amin, ini. amin, amin. Nah, bisa keliling. Jadi semua siswa pelajar di Kalimantan Timur atau Samarinda khususnya sudah tahu tentang film Jejak Dua Langkah Ulama tersebut tadi ya, Masya Allah ya. Nah mungkin urun ke sebelahnya nih dari ketua kita. Ternyata sini 2 jabatan. Iya. Ketua panitia ternyata juga bagian teman G-Crafts Kaltim. G-Crafts juga, ya. Luar biasa ya. Masya Allah. Perkenalkan nama Pian. Ku tahu Pak. Kan siapa tahu orang tahu Pian sambutan aja terus-terusan di sini kan. Karena tahu lebih detailnya. Kalau Pak Jamal sama Pak Mahfud sudah kenal. Iya. Oke monggo. Iya, saya terima kasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kegiatan ini memang sudah digelar 2 tahun ya, dan ini event yang ke-6. Tetapi Borneo Muharram Festival 2023 ini adalah event yang kedua, artinya volume kedua. Dan tentunya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini dan sebelumnya tidak terlepas dari G-Crafts itu sendiri, yaitu gerakan ekonomi kreatif yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Bang Fadli. Selain ada kuliner, karena di sini banyak sekali teman-teman kuliner yang perlu dinaikkan kelasnya nanti ke depannya dengan program-program yang akan kita coba tindak lanjutin. Kemudian juga persiapan kita tentang IKN itu sendiri, tadi sudah dijelaskan dengan ketua bahwa di IKN nanti ada suatu program besar di mana UKM-UKM di Kalimantan Timur akan berperan serta dalam proyek dan juga pengembangan di ibu kota Nusantara. Seperti itu Bang. Masya Allah. Dan juga di sini di depan saya juga ada rekan-rekan kami yang selalu aktif mengikuti kegiatan ekonomi kreatif. Ada Mbak Selvi, ada juga saya lupa saya nama tenarnya Kai aja nih yang ikutnya panjang gitu. Tapi luar biasa beliau itu, walaupun Kai Sahril ya, saya tahunya Kai Sahril, dan juga ada Mbak Delia. Ini kita memang masing-masing mempunyai profesi yang berbeda, tetapi mempunyai satu aktivitas yang sama, dunia kreativitas, dan tentunya ini juga membuka peluang. Nah, event ini kenapa saya coba undang ketua saya? Beliau ini selain musisi, beliau selain penyanyi, dan juga beliau pencipta lagu, beliau juga sebagai ketua G-Crafts yang nantinya akan membawai teman-teman di industri kreatif di kota Samarinda, khususnya di Kalimantan Timur, untuk lebih maju lagi. Dan tentunya juga kegiatan kita berkaitan dengan teman-teman UKM yang dari tahun lalu semakin lama semakin baik menurut saya. Mudah-mudahan ini dipertahankan, terutama buat displaynya. Kemudian juga produknya lebih ditingkatkan lagi, dan juga packagingnya, karena ini salah satu peningkatan ekonomi kreatif dari sisi packaging yang tadi disampaikan oleh Bang Fadli, dari sisi kuliner. Kalau dari sisi fashion, kemarin kita sudah menampilkan teman-teman kreatif dari Bang Rizal, itu ya, Rizal Fashion, menampilkan karya-karya desainnya mereka lalu diaplikasikan dengan persembahan dari fashion show, dan mereka juga sudah bermain di luar negeri. Artinya di sini Kalimantan Timur banyak sekali peluang-peluang dan juga teman-teman yang bergerak di industri kreatif yang tidak kita angkat. Salah satunya tadi karya dari Bang Ica Jukistik ini merupakan satu karya terbaik tentunya dari Putra Kalimantan Timur yang memberikan sumbangsi di film Jejak Langkah Dua Ulama ya. Mudah-mudahan ini juga diikuti oleh teman-teman lainnya yang mungkin kita belum tahu. Artinya kegiatan kita ini kita berharap kedepannya lebih baik lagi, disupport lagi dengan bijaksana lagi dengan teman-teman dari BPIJ Islamic Center. Betul. Dan tentunya juga tadi perkembangan dari event kita tadi, karena judulnya Borneo, kita akan kedepannya melangkah ke
kota-kota kabupaten. Amin. Artinya Gikrab terus kita bawa, teman-teman industri kreatif juga kita bawa. Tidak menutup kemungkinan planning kita nanti ke depan ada di Kota Bangun, di Tanah Grogot dan juga di Kota Tangerang. Tangerang. Tenggarong. Orang Tenggarong, Jakarta, Tangerang. Sorry Tenggarong. Ngeri Babe mau ke Tenggarang ke Borneo, luar biasa. Terima kasih Babe. Iya, karena memang konsepnya nih kita ambil dari beberapa konsep event yang ada di Jakarta. Pak. Betul. Ada di Festival Istiqlal Iya. dan juga Festival Masjid Sunda Kelapa. Betul. Jadi mudah-mudahan Islamic Center ini menjadi satu acuan destinasi wisata, Amin. destinasi seni budaya dan juga industri kreatif yang terus kita kembangkan. Apalagi Amin. Islamic Center ini menjadi satu kebanggaan buat masyarakat Kalimantan Timur Betul. sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Betul. Dan ini menjadi proyek percontohan sebenarnya buat masjid-masjid lain. Nah, Betul. makanya kita ke depan untuk roadshow untuk menggelar kegiatan-kegiatan di masjid-masjid yang ada di Kota Samarinda. Amin. Masya Allah Luar panjang biasa, lebar. ya. Pokoknya Ya. panjang ini Iya. sayapnya nih ya. Panjang padat Borneo berisi. punya, ya. Luar biasa ya. Masya Allah, malam ini Bang Anca kita dihadir tiga orang yang luar biasa di depan kita. Dan di sana juga ada para sepuh-sepuh juga mungkin ya daripada Gikrab. Luar biasa semangatnya tadi kayak Sahri lah kah? Iya, ada Kaisar Adil, ada Luar biasa sih, mudahan pian sehat apian, Amin. panjang umur pokoknya. Ini perlu contoh buat Iya, Bang Anca ya. semangatnya ya. Boleh Nggih. tambah sedikit. Ya. Kegiatan kalau di Islamic atau mungkin di masjid-masjid nanti seluruh Borneo kalau mungkin insya Allah bisa ya. Iya. Jadi minim itu yang sudah dengar suara azan bisa langsung jalan ke Masya Allah. masjid. itu harapannya. Iya. Itu harapannya Betul. 27 pahala daripada Betul. ikan. Jadi mungkin itu juga salah satu tujuan Babe waktu Iya, itu iya. berpikir seperti itu. Jadi saya pikir ini patut sekali diapresiasi gitu. Jadi Betul. yang mungkin belum bisa istiqomah, Iya. akhirnya dengan ada kegiatan ini jadi Mudah-mudahan. syukur-syukur bisa 40 hari Be. Alhamdulillah. Ada hadisnya tuh Be. 40 hari. Ada hadisnya. Iya. Barang siapa Salat berjamaah kalau berjamaah selama 40 hari. selama 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ula, maka dia akan dibebaskan dari dari dua hal. Iya. Bebas dari sifat munafik dan api neraka. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata Bang Ica ini selain daripada tadi seorang vokalis juga seorang pendakwah. Betul. Iya. Nah, ini yang belum ketahuan nih. Nah, itu kebetulan saya bikin lagu tentang itu dulu. Berarti ada lagunya nih Bang Ica ya? Ada lagunya. Oh, berarti dia menyanyikan nih. Judulnya Pesan Nabi. Saya main gitarnya lupa. Oh iya siap Bang Ica, Masya Allah ya luar biasa nih Bang Ica malam hari ini ya. Iya. Kita sebagai generasi muda banyak belajar dari Harus, ya. beliau-beliau ini ya yang luar biasa, Masya Allah. Oke, mungkin nih ya mau nanya lagi nih, kira-kira motivasi untuk anak-anak muda Samarinda nih dari Bang Ica dulu untuk masalah kreativitas dan sebagainya deh. Motivasinya Bang Ica. Motivasi saya adalah selalu berkarya aja gitu. Jadi kalau misalnya berpikir bahwa aku bisa ngelakuin ini, ya lakukan gitu. Jadi jangan menunggu, karena kalau kita menunggu biasanya atau bahkan kita share ide kita gitu, bahkan orang lain nanti yang bergerak duluan gitu. Oh, iya. Jadi lebih baik kalau misalnya kita punya ide, kita punya kreativitas, langsung berkarya aja. Dan ada satu hal yang penting sekali gitu. Banyak sekali kawan-kawan saya di Kalimantan Timur yang ketika sampai di Jakarta, khususnya di bisnis musik ya, ketika sampai di Jakarta itu karena ngerasa banyak tekanan gitu, banyak singgungan dari beberapa operator musik, dari beberapa pelaku musik, akhirnya melempem balik ke Samarinda gitu. Wali di situ Cahaya, aduh kada tahan aku sih. Saya cuma bisa pesan jangan tetap jadi mental baja gitu loh. Jadi jangan pernah menyerah. Justru cobaan-cobaan seperti itu bisa jadi rujukan buat kita itu. Betul. Pertama berkarya, kedua perbaiki mental aja gitu. Gitu Bang Ica. Ya mentalnya dikuatin lah. Ya, berarti berkarya dan perbaiki mental jadi mental baja. Karena tantangannya memang berat di sana Bang. Iya betul. Karena jujur aja dulu saya pernah dilecehkan karena saya bikin lagu sampai waktu itu ada cerita lah sedikit. Jadi ketika saya minta sejumlah profesional saya, nilai profesional yang saya sebutkan, saya disebut waktu itu dengan salah satu tokoh musik di Indonesia bilang, kamu pencipta kelas lagu kelas berapa, dia bilang. Waktu itu saya kesal. Iya. Cuman kalau saya pikir ini jadi dendam, nanti taraf saya cuma di situ-situ aja kan. Betul. Artinya saya harus berkarya
melebihi dendam itu tadi gitu, cuman selangkah gitu. Tapi karena saya pikir waktu itu saya akhirnya bikin lagu buat Rosa, Iya. ada beberapa gitu. Terus akhirnya dia sadar sendiri dan dia menelpon saya balik. Dia bilang, "Cak, lagumu bagus-bagus ya," gitu. Dan saya pikir ketika kita berjalan tanpa dendam, itu kita bisa 10 kali lebih melewati itu gitu. Kalau kita cuma dengan dendam, Tepuk tangan kita dulu. cuma segitu. Luar biasa nih ya. Ini memang Jadi kita harus buktikan Bang ya. mental, dan juga harus terus berprasangka positif baik. Iya. Ya, masya Allah. Jangan langsung down ketika Iya. direndahkan oleh orang lain. Yang patah semangat, ya terus semangat. Masya Allah. Di Ini- balik ini. kesulitan ada Mudah. kekuatan. Masya Allah. Luar biasa ya motivasi kita malam hari ini ya. Ada yang dibicarakan bersama, langsung diputar gitu. Bahkan Masya. ada mereka pernah 1 bulan katanya di satu daerah itu karena memang daerah tersebut tidak ada hiburan sama sekali gitu. Tidak ada hiburan? Jadi, sekolahnya nyetel, Iya. siang-siang gitu, apa kan di dalam ruangan. Iya. Dan RT setempat juga minta untuk diputar Masya di Allah. sekolahan tersebut, tapi malam hari. Jadi mereka bergantian akhirnya sampai 1 bulan penuh. Masya Allah. Nonton semua ya akhirnya. Masya Allah, nonton semua nih. Nonton semua Wah, akhirnya. luar biasa. Harusnya ini juga nih ya. Mutar nih dari -1 misalnya -2, baru -1, -2 kan Keliling begitu ya. tuh, MTS Hotel kan. Ini sekolah-sekolah besar dulu nih. Muhammadiyah lanjut. Ya, baru nanti Muhammadiyah 1. Kan banyak nih Muhammadiyah nih. Muhammadiyah 2, 3, 4, 5. Baru lagi yang dari MU-nya lagi ada berapa? Belum universitas. Universitasnya lagi. Wajib ini harus diketahui nih karena pelajaran penting nih ya dalam film ini nih ya. Terkait masalah ulama besar yang ada di Indonesia ya. Baik. Apa lagi nih? Oke, Bagi-bagi. mungkin kami kan satu kelompok atau perkumpulan ya. Gimana kalau kita mau daftar gimana? Bisa? Nah, iya betul. Kalau Tadi mau gabung, kalau mau gabung gimana nih? Ya nih kalau anak muda nih, ada anak muda yang mau gabung di Gikrabs ini bagaimana nih caranya Bang Ica? Boleh sekali gitu. Jadi kemarin juga kita dapat kunjungan dari kawan-kawan kami. Ya. Saya lupa ini aliansi mahasiswa Muslim kalau nggak salah. Betul, ya. Itu juga pengen mendaftar di G-Crafts gitu. Hmm. Dan kami menyambut baik aja gitu. Artinya silakan aja, boleh hubungin saya, boleh hubungin Babe, boleh hubungin Bang Fadli. ya, Masya gitu. Allah, Karena ya. memang kita dalam waktu dekat ini juga akan ada restrukturisasi kan, ada beberapa mungkin yang mungkin sibuk segala macam, jadi mungkin akan ada tambahan anggota-anggota yang baru juga gitu. Kira-kira Babe kalau ulun gabung boleh nggak? Babe? Boleh. Boleh. Pian kan owner gambus, kalau lo masuk gambus di gitu. Oh, masuk Bukan owner gambus itu satunya. Ini KW-nya. Iya, Yang iya. masih lagi main. Dia profesi MC juga kan, itu juga masuk Iya, di MC Gikrabs. juga Masuk ya. Gitu, Masya Allah ya. Pokoknya yang sejenis kreatif itu masuk di kita, Oke, siap, masuk siap, di siap. Gikrabs. Oke, berarti Mas Indra Play juga boleh tuh ya? Apalagi masuk Iya. di desain gratis. Gratis. Siap, Masya Allah. Jadi luar biasa malam hari ini kita dapat motivasi banyak nih Bang Anja, dari Bang Iya. Ica, dari Babe, dari Bang Fadli, dari Kak Syahril. Luar biasa motivasinya, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan nih Bang Anja. Iya. Dan ini Terutama jadi pelajaran buat kita bahwa Betul. namanya sukses itu harus bekerja keras ya. Betul, maju dan jangan sampai lupa dengan yang di atas. Amin. Ingat selalu kepada Allah. Luar biasa ya. Masya Allah ya, Alhamdulillah masih bertahan kepada seluruh pengunjung di Borneo Waram Festival. Mungkin ya sebelum kita akhiri, mungkin Bang Ica sama Babe sama Fadli terakhir deh untuk kata-katanya untuk event ini dan untuk warga Samarinda sebelum kita tutup. Untuk event ini harus ada terus menerus. Amin. Dan mudah-mudahan tahun depan bahkan bisa lebih besar lagi. Amin. Sehingga peluang kawan-kawan di industri kreatif bisa lebih terbuka lebar. Amin. Dan apalagi tadi untuk anak-anak Samarinda. Iya. Untuk anak-anak Samarinda, saya berharap yang punya kreativitas yang bisa dimunculkan teruslah berkarya gitu. Jangan pernah menyerah gitu. Masya Allah. Terutama untuk Bang Ica semuanya ya. Luar biasa Luar ya. biasa ya. Dari Babe untuk event ini dan untuk warga Samarinda. Ya, artinya kami dari IM Event Organizer di bawah Yayasan Al-Fat Amal Mulia berterima kasih banyak kepada seluruh pengurus Badan Islamic Center, terkhusus Ayahanda Bapak Haji Jamal yang ada di depan panggung dan juga Bapak Mahfud. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kami selalu disupport, apapun yang kurang mohon juga kami dievaluasi. Dan tentunya harapan kami event ini menjadi satu ajang yang menjadi catatan
buat Islamic Center juga bahwa ini adalah sejarah kita membuat suatu pergerakan mengembangkan dan menindaklanjuti kegiatan Hari Besar Islam di Islamic Center sebagai masjid terbesar dan juga sebagai pusat wisata, edukasi, ibadah dan juga wisata tentunya. Dan harapan kami ke depannya kegiatan-kegiatan ini selalu disupport dan juga didukung oleh instansi pemerintah terutama Bang Sidik ya. Kita juga berharap kegiatan kita ini menjadi salah satu kegiatan kalender wisata untuk Provinsi Kalimantan Timur. Oke, selanjutnya dari Bang Padli. Sebenarnya kurang lebih aja dengan apa yang sudah disampaikan oleh kedua beliau-beliau ini. Yang jelas kalau saya perhatikan ya, Festival Muharram ini sudah seperti menjadi semacam ikon di Samarinda karena begitu banyaknya animo masyarakat ya, dan selalu menantikan festival seperti ini. Mudah-mudahan lebih besar lagi seperti yang diucapkan oleh Bang Ica tadi, dan mudah-mudahan juga warga masyarakat Samarinda lebih kreatif lagi dalam berkarya, dan mungkin dari tenan-tenan yang ada sekarang bisa bertambah lagi sektor-sektor yang lain selain yang sudah ada sekarang. Mungkin seperti content creator corner atau apa gitu bisa lebih luas lagi pokoknya lah. Saya boleh Demikian. tambah? Amin. Saya boleh tambahkan? Boleh, Pak. Melihat kawan-kawan di sini yang menurut saya berjibaku sekali untuk apa namanya memajukan ekonomi kreatif gitu dan berbasis agama tentunya gitu. Saya bukan tipikal orang yang berjanji gitu, tapi saya lagi tertarik untuk membawa festival ini. Mungkin memang misalnya sudah tahunan sudah gitu, tapi saya pengen sekali ini bisa jadi festival yang memang benar-benar ada keterlibatan Kementerian Parekraf di sini. Gitu. Amin. Mudah-mudahan saya bisa bawa ini nanti kalau misalnya ada pertemuan di Jakarta, saya akan ajuin ini menjadi salah satu event tahunan. Amin. Tepuk tangan untuk Bang Ica. Selain tiba. Masya Allah. Tapi sekali lagi saya belum bisa berjanji. Siap, Bang Ica. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya akan bawa. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Bang Ica niatkan Allah kabulkan. Amin. Malam hari ini di bulan Muharram, di bulan yang mulia nih Bang Ancah ya, mudah-mudahan kabul semuanya. Amin, amin. Karena memang ya perlu diketahui juga nih ya Bang Ancah dan juga semuanya, memang kita memang masih mandiri nih ya. Mungkin Babe sudah banyak cerita kepada Bang Ica, kepada Bang Padli bagaimana kita memang berasal dari cuman niatan kita ingin meramaikan dan memeriahkan hari-hari besar Islam. Alhamdulillah memang perjuangan yang luar biasa dari masa Covid kemarin Babe ya, kita bagaimana berpindah dari asalnya di sini sampai kita pindah ke Bungkuring ujung sampai akhirnya sudah terlaksana sampai di event yang ke-6 ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomahnya kami, mohon doa dari Bang Padli, Bang Ica dan seluruh warga Samarinda agar bisa selalu istiqomah dalam memeriahkan hari-hari besar Islam di Samarinda khususnya. Masya Allah ya. Amin. Terima kasih banyak pada Bang Ica, Babe, Bang Padli. Mudah-mudahan sehat afiat selalu, sukses selalu untuk Ikarus Kaltim, jaya selalu ya. Masya Allah ya.